ResNet 50 adalah jaringan residu yang dalam. Yang dimaksud 50 ini mengacu pada jumlah lapisan yang dimilikinya. Ini adalah subclass dari jaringan secara konvolusional dengan ResNet yang paling populer digunakan untuk klasifikasi gambar. ResNet adalah salah satu pengadopsi awal normalisasi batch. Yang ditunjukkan di bawah ini adalah ResNet 50 dengan parameter 26M. Pada program ResNet 50, pada bagian pertama yaitu kode from Google Colab import drive. Di sini kita akan mengimport data dari drive, di mana ketika kita menjalankan bagian ini maka kita akan mendapatkan suatu link, di mana ketika kita mengklik link tersebut kita akan mendapatkan kode untuk menjambungkan drive dengan Google Colab. Pada bagian program selanjutnya, pada bagian ini tuh kita nantinya akan mengambil data yang ada pada folder Tomato yang ada di drive yang kita gunakan. Setelah itu kita akan mengimport beberapa library yang kita butuhkan untuk menjalankan kode ResNet 50. Setelah kita mengimport seluruh library yang diperlukan, kita akan membuat model untuk ResNet 50 yang nantinya akan kita gunakan dalam program. Kemudian setelah itu, pada kode selanjutnya kita akan mengatur perulangan atau epoch dari arsitektur ResNet 50 yang akan kita uji nanti. Pada ResNet 50 ini, kita akan melakukan perulangan atau epoch sebanyak 50 kali. Dan di sini kita akan melihat bagaimana tingkat akurasi dari ResNet 50 itu sendiri. Setelah perulangan selesai, kita akan mengimport lagi suatu library, di mana library ini berfungsi untuk menampilkan plot dari tingkat akurasi dan loss dari ResNet 50. Inception digunakan dalam convolutional neural networks untuk memungkinkan komputasi yang lebih efisien dan jaringan yang lebih dalam melalui pengurangan dimensi dengan susunan konvolusi 1x1. Modul-modul tersebut dirancang untuk mengatasi masalah biaya komputasi serta overfitting di antara masalah-masalah lainnya. Solusi singkatnya adalah dengan mengambil beberapa ukuran filter kernel di dalam CNN dan bukannya menumpuknya secara berurutan, memerintahkannya untuk beroperasi pada level yang sama. Ada beberapa hal yang di dalam Inception. Pertama, perkiraan lokal yang optimal struktur jarang. Kedua, memproses informasi visual atau spasial di berbagai skala lalu agregat. Ketiga, ini agak optimis secara komputasi. Keempat, pengurangan dimensi diperlukan dan dimotivasi jaringan dalam jaringan. Kelima, dicapainya dengan konvolusi 1x1. Berikut adalah struktur Inception yang lengkap. Untuk arsitektur Inception, pertama kita akan mengimport beberapa library yang nantinya akan dibutuhkan. Kemudian kita akan menggunakan kode untuk mengimport data dari drive. Selanjutnya kita akan memasukkan kode, di mana kode ini digunakan untuk mengatur jumlah perulangan serta untuk mengatur tempat atau directory dataset yang akan digunakan. Untuk kode selanjutnya merupakan kode yang berfungsi untuk meresize atau mengatur ulang size dari gambar yang ada pada dataset yang digunakan. Selanjutnya terdapat kode yang berfungsi untuk mengambil data gambar pada kelas yang ada pada dataset yang berada pada drive tersebut. Kode selanjutnya merupakan kode di mana kita mengimport library atau package yang diperlukan dalam membuat model arsitektur Inception. Selanjutnya, kita akan memasukkan kode di mana kode ini merupakan kode yang berfungsi untuk memulai perulangan. Dan setelah
Setelah itu, perulangan akan dimulai di mana perulangan akan dilakukan sebanyak 50 kali. Selanjutnya, kita akan memasukkan kode yang berfungsi untuk menampilkan plot dari tingkat akurasi dari arsitektur Inception. Terakhir, kita dapat melihat bahwa arsitektur Inception memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi, baik pada data training ataupun pada data testing. Hal ini dapat dilihat dari plot yang ditampilkan. Exception adalah jaringan saraf konvolusional yang dilatih pada lebih dari 1 juta gambar dari database ImageNet. Jaringan ini memiliki 71 lapisan dan dapat mengklasifikasikan gambar ke dalam 1000 kategori objek, seperti keyboard, mouse, pensil, dan banyak binatang. Exception merupakan adaptasi dari Inception, di mana modul Inception telah diganti dengan konvolusi yang dapat dipisahkan secara mendalam. Ini juga memiliki kira-kira jumlah parameter yang sama dengan Inception, yaitu 23M. Kemudian kita akan mencoba untuk menjalankan dan menguji arsitektur Exception. Pertama, sama seperti pada ResNet 50 tadi, kita akan mengimport data dari Google Drive. Kemudian untuk kode setelahnya, sama seperti kode ResNet tadi, kode ini kita gunakan untuk membaca dataset dari Google Drive yang ada. Kemudian, kita akan mengimport beberapa library yang diperlukan untuk menjalankan program Exception. Pada kode selanjutnya, kita akan mengambil data yang ada pada Google Drive, dan di sini kita akan membagi data tersebut menjadi data training dan juga data testing. Selanjutnya, setelah kita membagi data menjadi data testing dan data training, kita akan kembali mengimport library, di mana library ini digunakan untuk menjalankan arsitektur Exception. Selanjutnya, kita akan memasukkan kode, di mana kode ini merupakan kode untuk membuat model untuk arsitektur Exception. Selanjutnya, kita akan membuat kode di mana kode ini berfungsi untuk membuat perulangan atau epoch pada arsitektur Exception. Kemudian, dengan kode tadi kita akan membuat perulangan untuk arsitektur Exception sebanyak 50 kali perulangan atau 50 kali epoch. Ketika perulangan telah selesai dijalankan, kita akan mengimport suatu library yang berfungsi untuk menampilkan plot. Ketika library telah terimport, maka kita akan membuat kode di mana kode ini nantinya akan menampilkan plot dari akurasi dan loss dari arsitektur Exception yang telah kita jalankan sebelumnya.